Ini faktanya. Tubuhmu akan memberi 5 tanda 3 hari sebelum kamu meninggal. Pernahkah kamu membayangkan, kalau tubuh kita diam-diam memberi sinyal terakhir, seakan ingin berbisik, waktumu di dunia tinggal sebentar lagi. Dalam ajaran Islam, kematian bukan sekadar peristiwa biasa, tapi sebuah kepastian yang penuh rahasia. Hari ini, kita akan membahas 5 tanda yang sering muncul 3 hari sebelum ajal tiba. Tanda-tanda yang mungkin tak pernah kita sadari, namun nyata terjadi di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, karena channel ini akan terus membagikan konten Islami yang penuh hikmah dan pengingat hati. Yuk, kita simak dengan hati yang lapang. Ingatlah, kematian bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang beriman. Ia adalah gerbang menuju kehidupan abadi. Mengetahui tanda-tandanya bukan untuk menebar rasa takut, tapi untuk memperbaiki amal sebelum terlambat. Kaki dan tangan mulai dingin. 3 hari menjelang ajal, tubuh manusia mulai mengalami perubahan besar yang sering tidak disadari oleh keluarga. Salah satu tanda yang paling nyata adalah kaki dan tangan yang perlahan menjadi sangat dingin saat disentuh. Ini bukan karena suhu ruangan atau karena si sakit kurang selimut, melainkan akibat sirkulasi darah yang semakin melemah. Jantung yang biasanya memompa darah ke seluruh tubuh, kini bekerja lebih pelan karena energi yang tersisa sudah semakin sedikit. Darah akan lebih banyak dialirkan ke organ-organ vital seperti jantung dan otak, sehingga bagian tubuh terjauh, seperti ujung jari, telapak kaki, dan tangan, akan kehilangan kehangatannya. Kulit bisa berubah warna menjadi pucat, kebiruan, atau bahkan tampak seperti kebas. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk tetap mendampingi orang yang sakit dengan kelembutan. Kita dianjurkan mengusap tubuhnya dengan penuh kasih sambil membaca zikir. Ini adalah saat yang sangat berharga, karena setiap sentuhan dan ucapan kita menjadi penghibur terakhir sebelum ruh terpisah dari jasad. Banyak keluarga yang baru menyadari tanda ini setelah orang terkasihnya benar-benar pergi. Maka, ketika kaki dan tangan terasa sedingin es dan wajah terlihat sangat letih, itu bisa menjadi isyarat bahwa perjalanan menuju alam akhirat telah dimulai. Jangan panik. Sebaliknya, temani mereka dengan doa dan bacaan Al-Quran, karena Allah menjanjikan ketenangan bagi hambanya yang berserah diri pada saat sakaratul maut. Nafas menjadi pendek dan terputus-putus. Tanda berikutnya yang sering muncul adalah pola nafas yang mulai berubah drastis. Nafas orang yang sedang mendekati ajal akan terdengar berat, tidak teratur, dan terputus-putus. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut cenestokes respiration, yaitu pola pernafasan yang dalam beberapa detik menjadi cepat, lalu melambat, berhenti sejenak, kemudian menarik nafas dalam seolah-olah sedang mengumpulkan tenaga terakhir. Bagi sebagian orang, suara nafas ini terdengar seperti rintihan atau mendengkur. Namun dalam kacamata Islam, ini bukan sekadar proses biologis, melainkan momen sakral ketika malaikat maut telah dekat dan ruh mulai bersiap meninggalkan jasad. Banyak keluarga merasa cemas dan panik ketika mendengar suara nafas yang tidak beraturan ini. Padahal, justru inilah waktu yang paling tepat untuk berzikir dan membaca kalimat tauhid di dekat telinga orang yang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Talkinkanlah orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah." Karena di saat nafas mulai berat dan terputus-putus itulah pintu taubat hampir tertutup. Kita dianjurkan untuk terus membacakan kalimat-kalimat kebaikan agar ruhnya tenang. Nafas yang berubah menjadi pendek juga menjadi pengingat bagi kita yang hidup, bahwa nyawa hanya titipan. Jika suatu hari kita sendiri merasakannya, semoga Allah menguatkan kita untuk tetap beriman hingga hembusan terakhir. Mata terlihat kosong dan pandangan terkunci pada satu titik. Salah satu tanda yang paling menyentuh hati adalah ketika mata orang yang sedang sakit mulai tampak kosong. Tatapannya seperti terkunci pada satu titik di langit-langit atau sudut ruangan. Meski kita memanggil namanya atau menggenggam tangannya, ia tidak lagi menoleh sebagaimana biasanya. Dalam ajaran Islam, para ulama menjelaskan bahwa ruh manusia mulai terlepas sedikit demi sedikit dari jasad.
Mata yang kehilangan fokus adalah pertanda ruh sudah tidak lagi berpegang penuh pada kehidupan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya ruh, ketika dicabut, diikuti oleh pandangan. Maka, wajar bila orang yang hampir wafat seolah memandang sesuatu yang tidak kita lihat. Ada kisah dari para salafus syalih, bahwa sebagian hamba Allah yang saleh bahkan tersenyum ketika tatapannya membeku, seolah ia sudah melihat kabar gembira berupa pahala dan kedatangan malaikat rahmat. Namun ada pula yang matanya meneteskan air mata terakhir, tanda kerinduan pada keluarga yang akan ditinggalkan. Saat momen ini datang, keluarga dianjurkan untuk bersikap lembut. Jangan memaksa ia bicara atau menggerakkan kepalanya. Sebaliknya, duduklah di sampingnya, bacakan doa, dan bisikan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Setelah ruh benar-benar pergi, sunahnya adalah menutup kedua matanya pelan-pelan sambil membaca, Bismillah wa ala milati Rasulillah. Ini bukan hanya tindakan penghormatan, tetapi simbol bahwa hidupnya telah berpindah ke alam akhirat, meninggalkan segala duka dan cita dunia yang fana. Tubuh terasa sangat lelah, namun lidah ringan untuk berzikir. Tanda yang luar biasa bagi orang beriman adalah tubuh yang semakin lemah, tetapi lidah masih ringan melafazkan zikir. Saat itu, tenaga jasmani benar-benar menurun drastis. Bahkan untuk mengangkat tangan saja mungkin sudah tidak sanggup. Namun anehnya, mulutnya masih bisa mengucapkan kalimat tauhid atau menyebut asma Allah. Inilah nikmat yang sangat agung yang hanya diberikan pada hamba-hamba pilihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka, ketika kita melihat orang tua atau saudara kita dalam keadaan amat letih, tapi masih terus berzikir, ketahuilah itu tanda kemuliaan. Kelelahan yang luar biasa ini terjadi karena organ tubuh mulai kehilangan fungsinya. Jantung memompa lebih pelan, paru-paru bekerja lebih lambat, otot melemah total. Tapi, ruh manusia memiliki kekuatan yang tak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu medis. Karena itu, di detik-detik terakhir, masih banyak yang mampu mengejar kalimat suci meski napasnya tersengal. Bagi keluarga, ini adalah saat untuk ikut membimbing dan menyemangati. Jangan biarkan ia merasa sendiri atau takut. Dampingi dengan lantunan kalimat la ilaha illallah. Ingatkan akan ampunan Allah, dan doakan agar penutup hidupnya adalah husnul khotimah. Tidak ada pemandangan yang lebih indah daripada menyaksikan orang tercinta wafat dengan zikir di bibirnya. Karena itu tanda rahmat Allah sedang turun menyelimuti jasadnya yang lemah. Detak jantung melemah dan kulit kehilangan cahaya. Tanda terakhir yang sering muncul di 3 hari menjelang kematian adalah detak jantung yang semakin melemah. Kalau sebelumnya nadinya masih terasa meski lambat, di fase ini denyutnya kian sulit dirasakan. Bagi sebagian orang, nadi di pergelangan tangan sudah hampir tak terdeteksi. Jantung berusaha keras memompa darah, tapi energi yang tersisa tinggal sedikit. Perlahan, aliran darah menuju kulit dan wajah berkurang drastis. Kulit yang sebelumnya hangat akan tampak pucat, bahkan kekuningan. Kilau di wajah pun memudar. Sebagian keluarga yang sudah pernah mendampingi orang sakit akan mengenali tanda ini sebagai pertanda waktu yang amat dekat. Dalam tradisi Islam, inilah momen yang paling sakral. Malaikat maut sudah bersiap menjemput ruh dengan penuh kehormatan bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin ketika akan meninggal, malaikat rahmat datang dengan wajah putih berseri-seri, lalu duduk sejauh mata memandang. Hadis riwayat Ahmad. Maka tak heran bila banyak keluarga yang menyaksikan orang tercinta tiba-tiba tampak tersenyum, meski kulitnya pucat dan matanya mulai redup. Mereka seperti melihat kabar gembira dari sisi Allah. Sebaliknya, bagi yang selama hidupnya lalai, kondisi ini bisa menimbulkan kegelisahan. Oleh karena itu, di saat detak jantung melemah, kita dianjurkan untuk mendampingi dengan penuh kasih, membacakan surah Yasin, dan mengingatkan kalimat tauhid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan, bacakanlah Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut.
Ini menjadi penghibur ruh yang sedang berjuang keluar dari jasad. Kulit yang kehilangan cahaya seharusnya bukan membuat kita takut, tapi menjadi pengingat bahwa setiap yang hidup pasti akan mati, dan setiap detik adalah kesempatan memperbaiki diri. Semoga Allah menutup usia kita dalam keadaan iman yang sempurna, dengan wajah yang berseri-seri karena ridhanya. Sahabatku, kematian itu pasti. Kita hanya belum tahu kapan dan di mana. Jika tanda-tanda ini datang, berserah dirilah kepada Allah. Jadikan sisa umur kita untuk taubat, memperbanyak amal, dan memohon husnul khotimah. Sebab ketika malaikat maut datang, tak ada lagi negosiasi. Yang tersisa hanyalah amal baik kita. Semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan iman, dengan senyum dan kalimat la ilaha illallah di bibir kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, silakan klik like, bagikan ke teman-teman, dan tulis di komentar. Ya Allah, wafatkan aku dalam husnul khotimah. Sampai jumpa di video Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.